Terungkap, weton Minggu Wage, Deddy Mulyadi ternyata menyimpan misteri besar yang mengejutkan. Dari kejayaan hingga potensi bahaya tersembunyi. Apakah ini rahasia suksesnya? Atau justru petaka yang menunggu di masa depan? Simak sampai habis, karena jawabannya akan mengubah cara pandangmu tentang takdir dan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat misteri dan budaya di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel yang selalu mengulik rahasia di balik fenomena, sejarah, budaya, dan juga pandangan agama. Hari ini, kita akan membongkar sebuah topik yang cukup panas. Sebuah pembahasan yang menyentuh ranah budaya Jawa, kepercayaan tradisional, sekaligus nilai-nilai agama Islam. Kita akan membicarakan weton Minggu Wage yang dikaitkan dengan tokoh terkenal Deddy Mulyadi. Weton ini bukan hanya sekedar tanggal lahir dalam perhitungan Jawa, tapi dipercaya menyimpan gambaran karakter, rejeki, jodoh, bahkan perjalanan hidup seseorang. Pertanyaannya, benarkah semua itu? Dan bagaimana Islam memandangnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, agar kami terus semangat membuat konten yang membuka wawasan. Subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru yang penuh informasi penting dan inspiratif. Dan yang nggak kalah penting, tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Siapa tahu, kita bisa bikin komunitas diskusi lintas daerah tentang budaya, sejarah, dan agama. Dalam tradisi Jawa, weton adalah gabungan dari hari lahir dan pasaran Jawa. Ada 7 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Perhitungan weton digunakan untuk berbagai tujuan, meramal watak, menentukan kecocokan jodoh, memilih hari baik untuk hajatan, hingga membaca nasib masa depan. Nah, Minggu Wage dipercaya memiliki makna yang unik. Dalam hitungan neptu Jawa, Minggu sama dengan 5, Wage sama dengan 4. Total neptu sama dengan 9. Dalam primbon Jawa, angka 9 ini disebut sebagai angka yang membawa aura kepemimpinan, daya tarik, namun juga penuh ujian. Orang dengan weton Minggu Wage dipercaya berkarisma, mudah menarik perhatian banyak orang, sering menjadi pusat sorotan. Namun dalam kepercayaan Jawa, weton ini juga diyakini membawa ujian berat dalam hidup. Bisa berupa fitnah, lawan politik, atau peristiwa yang menguji mental. Itulah sebabnya beberapa orang Jawa percaya bahwa orang Minggu Wage harus rajin melakukan ritual tolak bala atau menjaga hubungan dengan leluhur. Dalam primbon Jawa, setiap weton tidak hanya dihubungkan dengan sifat kepribadian, tetapi juga dikaitkan dengan peta perjalanan hidup, mulai dari rejeki, jodoh, kesehatan, sampai potensi keberuntungan atau kesialan. Untuk Minggu Wage, penjelasannya cukup menarik. Dale, orang dengan weton Minggu Wage dipercaya memiliki daya tarik finansial yang kuat. Artinya rezeki mereka sering datang dari relasi sosial atau dukungan orang lain, bukan semata-mata dari kerja keras pribadi. Jugahan mereka biasanya pandai memanfaatkan peluang yang ada. Yu cenderung sukses di bidang yang melibatkan interaksi dengan banyak orang, politik, seni, perdagangan, atau media. Namun primbon juga mengingatkan bahwa rezeki mereka naik turun. Ketika masa kejayaan datang, bisa melesat tinggi, tapi ketika jatuh, bisa sangat terpuruk. Jika kita kaitkan dengan Deddy Mulyadi, karirnya di dunia politik dan kepemimpinan daerah jelas menunjukkan kemampuan mengelola relasi publik. Popularitasnya menjadi modal utama dalam mendapatkan dukungan finansial maupun politik.
Primbon Jawa menyebutkan bahwa pasangan yang cocok untuk Minggu Wage adalah mereka yang memiliki weton dengan neptu tertentu, seperti Selasa Pon, Jumat Kliwon, atau Kamis Legi. Alasannya, neptu ini dianggap menyeimbangkan karakter Minggu Wage yang ambisius dan penuh energi. Orang Minggu Wage sering digambarkan sebagai pasangan yang setia tapi dominan. Mereka ingin mengatur hubungan, namun di sisi lain sangat melindungi orang yang mereka cintai. Dalam pernikahan, jika tidak diimbangi oleh pasangan yang sabar, potensi konflik cukup besar. Minggu Wage cocok di bidang-bidang yang mengandalkan karisma dan kecerdasan sosial seperti pemimpin organisasi, politikus, pengusaha, seniman, juru bicara atau MC. Mereka biasanya tidak betah bekerja di balik meja untuk waktu lama, karena lebih nyaman ketika berinteraksi langsung dengan banyak orang. 4. Potensi khodam. Menurut kepercayaan Jawa dalam mistisisme Jawa, setiap weton memiliki penjaga atau energi tertentu. Untuk Minggu Wage, dipercaya khodam yang menyertainya adalah sosok penjaga berwatak keras, namun penuh wibawa, sering digambarkan sebagai prajurit atau ksatria. Khodam ini diyakini membantu pemilik weton dalam menghadapi musuh atau persaingan. Jika dilihat dari aktivitas dan keberanian Deddy Mulyadi dalam mengangkat budaya dan menghadapi lawan politik, banyak yang mengaitkan hal ini dengan keberadaan pelindung tak kasat mata yang sering dibicarakan dalam budaya Jawa. Namun, ini adalah keyakinan tradisional yang akan kita kritisi sebentar lagi dari sudut pandang agama Islam. Kritik dari perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, nasib, rezeki, jodoh, dan keselamatan sepenuhnya berada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menebak masa depan secara pasti, dan mempercayai perhitungan weton sebagai penentu hidup, termasuk tasayur meyakini pertanda, baik atau buruk dari sesuatu yang bukan ketetapan Allah. Dalilnya jelas, Rasulullah SAW dalam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena sial, maka ia telah berbuat kesyirikan." H.R. Ahmad dinilai hasan oleh Al-Albani. Al-Quran juga menegaskan, "Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." IS At-Taubah 51. Artinya, mengkaji budaya Jawa seperti primbon boleh saja untuk pengetahuan sejarah dan tradisi, selama tidak mempercayainya sebagai kebenaran mutlak, apalagi menjadikannya pedoman hidup. Keyakinan bahwa khodam atau energi tertentu melindungi kita juga bisa mengarah pada syirik jika diyakini sejajar atau lebih berkuasa dari Allah. Jika kita melihat fenomena seperti weton, primbon, atau keyakinan akan khodam, sebenarnya ada dua sisi yang harus dipahami. Sisi budaya tradisi seperti primbon Jawa adalah bagian dari warisan leluhur. Di dalamnya ada nilai sejarah, filsafat hidup, dan seni berbahasa yang kaya. Dalam konteks antropologi, primbon bisa menjadi cermin bagaimana masyarakat Jawa di masa lalu menafsirkan dunia, mengatur hubungan sosial, dan menghibur diri. Namun, primbon dibuat dalam konteks masyarakat yang belum menerima ajaran Islam secara utuh, sehingga banyak bercampur dengan unsur animisme, dinamisme, dan sinkretisme Hindu-Buddha. Sisi akidah dalam Islam meyakini ramalan weton menentukan nasib adalah perbuatan yang dilarang, sebab ini berarti kita menempatkan selain Allah sebagai penentu masa depan. Khodam atau penjaga gaib yang dikaitkan dengan weton juga termasuk hal gaib yang tidak punya dasar dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalaupun ada makhluk gaib seperti jin, mereka bisa menyesatkan manusia dengan berpura-pura menjadi pelindung. Kenapa percaya ramalan bisa berbahaya? Pertama, itu mengurangi tawakal. Orang jadi mengaitkan keberuntungan kemalangan dengan hitungan neptu, bukan dengan kehendak Allah. Kedua, itu membuka pintu kesyirikan, sebab kita menggantungkan harapan atau rasa takut pada sesuatu selain Allah. Ketiga, itu melemahkan mental, karena orang bisa merasa minder atau takut melangkah hanya karena wetonnya dianggap buruk. Islam sudah mengingatkan, satu-satunya perlindungan hakiki adalah Allah, dan doa adalah senjata mukmin. Tidak ada angka, hari, atau perhitungan manusia yang bisa mengubah takdir kecuali Allah menghendakinya.
Jika benar Deddy Mulyadi lahir di Weton Minggu Waga, maka secara budaya Jawa, ia masuk kategori orang yang karismatik, pandai bicara, punya naluri kepemimpinan, dan dipercaya memiliki daya perlindungan tertentu. Namun, dari perspektif Islam, semua itu hanyalah catatan budaya, bukan kebenaran mutlak. Keberhasilan, keselamatan, dan masa depan seseorang tidak ditentukan oleh weton, melainkan oleh takdir Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita boleh mempelajari primbon untuk wawasan sejarah dan kebudayaan, asal tidak meyakininya, apalagi menjadikannya pedoman hidup. Jadi, sahabat semua, mari kita jadikan budaya sebagai pelajaran, bukan pegangan iman. Kita hormati warisan leluhur, tapi akidah tetap kita jaga murni. Ingat, pelindung sejati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan weton, bukan khodam, bukan angka. Jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton, tekan tombol like kalau setuju dengan analisis ini, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.